Assalamualaikum. Baik, kita kembali lagi untuk materi bimbingan TIK-nya kelas 8. Nah, yang lalu sudah saya kirimkan untuk modul kelas 8 itu melalui grup WA. Yang nggak punya nomor grup WA-nya atau nggak gabung di grup WA, silahkan tanya ke temannya yang sudah punya modul yang sudah saya kirim. Nah, untuk bimbingan TIK yang sudah saya kirim untuk kelas 8 itu mengenai mikroskop Excel. Yang lalu juga sudah kita bahas bagaimana tentang mikroskop Excel, kemudian membuka mikroskop Excel, kemudian untuk masing-masing menu di mikroskop Excel. Baik, akan kita ulang kembali bagaimana cara untuk membuka mikroskop Excel. Nah, caranya apabila kalian sudah menghidupkan komputernya masing-masing atau laptopnya masing-masing, silahkan buka mikroskop Excel-nya, bisa dari desktop nih, icon yang ada di desktop, bisa juga pakai tombol start, kemudian pilih mikroskop Excel-nya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah mikroskop Excel 2013. Kalau kalian di laptop atau di komputer kalian menggunakan mikroskop Excel yang lain, itu juga bisa, fungsinya tetap sama, hanya beda di tampilannya saja. Nah, kalau sudah dibuka mikroskop Excel-nya, kemudian pilih, ini di close dulu, pilih blank dokumen. Nah, seperti inilah untuk tampilan mikroskop Excel di 2013. Nah, kalau yang menggunakan 2007, 2010 itu mungkin berbeda tampilannya, tapi fungsinya tetap sama. Nah, ada yang di sini file ini berbeda, itu ada Office button, tapi kalau di Microsoft Excel itu menjadi di Microsoft Excel 2013 itu menjadi file. Fungsinya tetap sama, di file juga tetap ada new, open, save yang ada di Office button. Di home juga menunya sama, perintahnya sama, di insert dan di back add. Nah, yang lalu di Microsoft Word itu tampilan layarnya atau lembar kerjanya hanya kertas putih. Nah, di Microsoft Excel itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada pertemuan baris dengan kolom. Yang lalu sudah kita bahas, pertemuan baris dan kolom itu namanya sel. Nah, baris itu ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 nih dia, sampai seterusnya ke bawah. Kemudian kolom itu dari A, B, C, D sampai seterusnya. Nah, bedanya di mikroskop Word dengan mikroskop Excel, kalau menunya ini juga semua hampir sama, hanya ada beberapa perintah yang berbeda dengan mikroskop Word, tapi kalau menu-menu umumnya itu fungsinya tetap sama. Nah, kemudian yang berbeda di tampilan atas itu nih, ada namanya name box. Nah, name box ini menampilkan nama sel yang sedang aktif. Di sini ada tulisan A1, berarti ada di kolom A baris pertama. Nah, kalau kita letakkan kemari, maka di name box-nya menjadi G8. Artinya yang sedang aktif ada di kolom G baris ke-8. Nah, sel yang aktif ini menandakan di mana kamu mau mulai mengetik. Kalau kamu mau memulai mengetik di A1, maka arahkan ke A1. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sebelah name box ada formula bar. Ini fungsinya untuk menampilkan apa yang dituliskan di sel yang sedang aktif. Contoh, kita buat di sini Andi. Nah, maka di formula bar akan muncul tulisan Andi. Nah, sampai sini sudah paham. Nah, kemudian yang lalu sudah kita bahas kembali bagaimana untuk pengetikan. Ada beberapa kelas yang sudah mempraktekkan satu-satu. Ada saya suruh mengetik nomor, nama, kemudian nilai. Itu juga sudah kita kerjakan. Nah, saya mau untuk pengetikan melancarkan kamu mengetik, kemudian untuk pengaturannya kita bisa buat, misalkan di sini kita buat nomor, kemudian ada nama, kemudian kita ulang kembali yang kemarin, nilai. Mungkin ada yang belum pernah kita praktekkan. Nah, untuk nomor kolomnya ini kan terlalu lebar. Kalau mau diperkecil itu bisa. Nah, jadi
Kalau awalnya pointernya bentuknya seperti ini, untuk mengubah, mengecilkan dan membesarkan, arahkan ke sudut kolom. Nah, sampai bentuknya seperti itu, sampai tanda panahnya seperti itu, baru klik kiri, kemudian tarik ke kiri. Itu untuk memperkecil. Kalau memperbesarnya, klik kiri di mousemu, kemudian arahkan ke kanan, maka jadi besar. Nah, itu untuk memperkecil dan memperbesar. Untuk melebarkan juga bisa. Sama kalau tadi di kolomnya, sekarang di barisnya. Sampai tanda panahnya seperti itu, baru diklik, turunkan ke bawah. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kecilkan lagi nomor. Nah, kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama, ada Andi, ada Cici, ada Umi, ada Ratna, dan ada Galih. Biasanya kalau ada Galih ada Ratna, atau ada Ratna ada Galih gitu ya. Kemudian nilainya kita masukkan di sini ada 80, ada 60, ada 70, ada 90, dan ada 75. Nah, seperti ini bentuknya, itu kan berantakan ya. Kalau di Word kita bisa pakai rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, sama dengan di Excel. Di Excel juga menggunakan fungsi-fungsi yang sama. Jadi caranya sama dengan di Word. Setiap yang mau dirubah harus diblok terlebih dahulu. Caranya sama, tetap klik kiri, kemudian tarik sampai di mana kamu mau memblok. Kemudian pilih. Nah, ini untuk perataan tengahnya pakai center. Kemudian kalau mau merubah huruf juga sama, pakai ini. Nah, dirubah hurufnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, kemudian ukuran hurufnya juga bisa dirubah sesuai dengan yang kamu inginkan. Kemudian misal atas aja yang mau dihitamkan atau ditebalkan, silahkan di blok yang atas, baru di bold. Itu untuk menebalkan huruf. Fungsinya masih tetap sama ya. Kemudian untuk mewarnai tulisan, bisa pakai ini font color. Nah, itu hitam tetap hitam, kita ganti kuning. Kemudian kalau mau selnya diganti warnanya juga bisa pakai seperti ini. Nah, itu dia untuk merubah warna dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau membuat bingkai, nah ini walaupun di lembar kerjanya bentuknya sudah kotak-kotak, sudah berbentuk tabel, tapi kalau kita print itu tidak akan muncul garisnya. Kita coba print preview. Nah, ini dia print previewnya. Kalau di print preview maka dia tidak ada tabelnya. Ya, coba kita sekarang kasih tabel. Namanya adalah border. Jadi caranya ini tetap di blok. Kemudian ini dia. Silahkan pilih bordernya. Kalau semua mau di border, silahkan alt border. Nah, kalau sudah seperti ini, garisnya sudah lebih tebal dari yang lain, berarti ini sudah di border. Coba kita lihat lagi ke file, kemudian print preview. Ini dia hasilnya. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi nggak ada kotaknya, sekarang udah ada tabelnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, tugas selanjutnya saya mau silahkan kamu buat yang di mana tadi ya? Modul. Di modul halaman 34, di situ ada kegiatan kompetensi 1. Di situ ada buatlah buku kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah nomor urut dengan cara mengurutkan data. Kemudian yang kedua, tuliskan kelas. Kemudian tuliskan tanggal lahir dengan format tanggal. Kemudian gunakan format accounting dengan satuan rupiah pada tabungan. Nah, jadi ini saya mau silahkan dibuat
Kemudian nanti soft copy-nya atau filenya silakan dikirimkan di grup WA kita masing-masing yang 85, 85, 86, dan 87. Untuk kelas 8 di saya hanya kelas 85, 86, dan 87. Jadi saya harap untuk kelas 85, 86, dan 87 itu silakan dikerjakan untuk kegiatan kompetensi 1 bab 2 ya. Di bab 2 bukan bab 1. Bab 1 itu kita sudah lewat karena yang lalu sudah kita bahas. Kemudian setelah sudah membuat kegiatan kompetensi 1, kemudian dikirimkan ke grup WA kelasnya masing-masing. Kemudian silakan kerjakan uji kompetensi 2-nya. Uji kompetensi 2 itu silakan dibuat di buku latihan. Uji kompetensi 2 ada pilihan berganda 1 sampai 30, kemudian cukup pilihan bergandanya aja. Itu dijawab caranya supaya nggak ngumpul-ngumpul. Jawabnya silahkan langsung jawabannya aja. Nomor 1, A, 2, B, 3, C, dan seterusnya. Kemudian difotokan baru kirim ke saya lagi. Seperti itu caranya supaya untuk menambahkan nilai dan bab-bab selanjutnya itu bisa dipelajari dulu sendiri, nanti akan ada tugas berikutnya. Jadi kalau sudah kalian pelajari sendiri, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke saya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk tugas kali ini. Saya harap bisa dikerjakan dengan baik. Saya harap semua bisa kumpul tugasnya. Sampai ketemu lagi di tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.